Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita perkuliahan teori organisasi. Materinya adalah hari ini adalah kita bicara kinerja organisasi. Ini bahan yang akan kita pelajari, pengertian kinerja, kriteria kinerja, indikator, dan model-modelnya. Baik, menurut Lebans dan Eck, ya, kinerja organisasi adalah sebagai berikut. Kinerja merupakan indikator keuangan dan non-keuangan yang menginformasikan tingkat pencapaian tujuan dan hasil. Kinerja juga bisa dikatakan merupakan sesuatu yang dinamis, memerlukan penilaian serta interpretasi. Kinerja dapat dijelaskan dalam bentuk kausal model, yang mana menggambarkan bagaimana tindakan saat ini dapat berpengaruh pada hasil di masa yang akan datang. Berikutnya adalah kita akan bahas mengenai, sebelum kita lebih lanjut, kita akan bahas mengenai efektivitas dan efisiensi. Ya, efektivitas dan efisiensi berpengaruh terhadap kinerja. Jelas semua orang pada itu ya. Yang ini ada apa yang namanya efektivitas. Efektif artinya bahwa memfokuskan pada tujuan, ya, dan efisien memfokuskan pada caranya, memfokuskan pada pemilihan cara yang tepat, itu namanya efektif. Efisien adalah memfokuskan pada pemilihan cara yang hemat. Efektif, waktu pengerjaan lebih singkat. Hal tersebut karena ketersediaan sumber daya dan hal yang lain, ya. Dan efisien adalah bicaranya ada waktu pengerjaan lebih lama. Hal tersebut karena sumber daya yang pangkas, ya. Berikutnya adalah efektif menurut Gibson. Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Ya. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Ya. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan. Itu menurut Gibson. Jadi pengertian efektivitas kinerja organisasi adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikerjakan oleh setiap orang, individu, secara bersama-sama. Ya, contoh kasus lah. Contoh kasus pemahaman efektif dan efisien. Kita saya mau berangkat ke Bandung, dari Jakarta ke Bandung. Waktu tempuhnya 40 menit. Tiketnya 250.000. Kita menggunakan kereta cepat seandainya, ya kan? Ada juga orang berangkat ke Bandung, waktu tempuhnya 3 jam. Ya. Harganya tiketnya adalah 110.000. Ya, ini pakai kereta yang biasa pada umumnya, ya. Lalu ada juga orang Jakarta Bandung, waktu tempuhnya 10 jam. Ya, harga tiketnya 18.000. Ya. Artinya di sini dia mulai ke Purwakarta, lewat dari Bekasi, Purwakarta sampai ke Bandung. Semuanya sampai ke Bandung. Yang membedakan adalah ini. Harga tiket, ada yang 250.000, ada yang 110, ada yang 18.000. Ini yang kita sebut dengan efisien. Mana yang lebih efisien tapi belum tentu efektif. Ya, semuanya efektif, semuanya sampai pada tujuan.
ya, tapi pengorbanannya beda-beda, ya. Baik, mudah-mudahan itu bisa nambah wawasan buat kalian apa itu arti efektif dan efisien. David J. Lawless ya dalam Gibson, ada Ivan Sevik dan Donnell mengatakan bahwa efektivitas memiliki 3 tingkatan. Ada efektivitas individu, didasarkan pada pandangan dari segi individu yang mendasarkan pada hasil karyawan per individu. Ya, ada lagi efektivitas kelompok, adanya pandangan pada kenyataan individu saling bekerja sama dalam satu kelompok. Misalnya kalian membuat satu proyek dalam satu bentuk kelompok, ya dikatakan efektivitas kelompok. Semua orang saling memberikan kinerjanya yang baik, ya, memberikan kontribusi yang jelas, maka itu efektivitas kelompok. Ada lagi ada efektivitas organisasi. Jadi organisasi ada terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil dari setiap bagiannya. Jadi ketika lebih tinggi lagi Anda membuat suatu proyek dalam satu kelas katanya, itu masuknya efektivitas organisasi. Kenapa? Karena itu adalah terdiri dari beberapa kelompok orang yang ada di sana. Ya. Lanjutnya adalah faktor mempengaruhi efektivitas organisasi. Ya, ada 6 box model. Pertama adalah purpose. Ya, apa visi dari sebuah perusahaan? Visinya harus jelas, visi dan misinya harus jelas. Kemudian ada strukturnya, bagaimana struktur organisasi itu dibangun. Ya, ada reward, apa yang diberikan organisasi terhadap orang yang bekerja di sana. Ya, lalu bagaimana mekanisnya mengacu pada proses perencanaan, pengontrolan, ya, itu yang dilihat, ya. Lalu bagaimana relationship-nya, bagaimana orang berkomunikasi, serta bagaimana kita berinteraksi dengan teknologi, ya. Lalu terakhir kita bicara leadership, mengacu pada tugas pemimpin, termasuk bagaimana menjaga keseimbangan di antara kota-kota itu. Jadi kita lihat sini bahwa efektivitas organisasi akan terbentuk, akan bagus tergantung pada terakhir adalah leadership-nya. Jadi peranan leadership sangat kuat di sini. Berikutnya adalah keberhasilan organisasi. Komponen organisasi menurut Didit Harjito mengungkapkan bahwa keberhasilan organisasi mencapai tujuannya dipengaruhi oleh komponen-komponen antara lain adalah struktur tadi dikatakan sama. Ya, ada tujuan, ada manusianya, ada hukum, prosedurnya, SOP-nya bagaimana, teknologi yang digunakan, bagaimana lingkungan, kondusif apa enggak, kompleksitasnya, keberagaman orang yang dalam satu organisasi, bagaimana spesialisasi di sana. Kemarin kita pernah bicara spesialisasi, orang punya kemampuannya apa, lalu bagaimana kewenangan dan pembagian tugas. Ya. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Pertama, di sini ada teknologi. Ya, teknologi sangat kuat peranannya, ya, yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut. Kemudian kualitas input atau material digunakan organisasi, ya, kualitas lingkungan, ya, ketika lingkungan nyaman, ya, kesempatan kerjanya ada, penataan ruangan yang baik, ya, kebersihan yang terjamin, maka akan menambah, ya, di kinerja organisasi. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku, pola kerja yang ada dalam organisasi. Bagaimana kepemimpinan, ya, sebagai upaya mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. Bagaimana pengelolaan sumber daya manusianya dan seterusnya. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Berikutnya kita bicara kinerja organisasi. Kinerja organisasi menurut Suryadi adalah kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai oleh organisasi, ya, tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja organisasi dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan. Itu adalah kinerja organisasi. Ketika tujuannya sudah jelas, tujuan bisa tercapai, maka kinerja organisasi jadi lebih baik. Berikutnya ini menurut Keban,
ya, menurut Atmo Sudirjo dan seterusnya bisa dibaca. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Cat Davis adalah faktor kemampuan ability secara psikologis. Kemampuan ability terdiri dari pertama adalah kemampuan IQ, ya. Artinya pemimpin dan karyawan yang memiliki IQ yang superior, very superior, gift dan jenius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan dan terampil dalam pekerjaan sehari maka akan memudahkan menjalankan kinerja secara maksimal. Jadi kalau orang punya kemampuan yang lebih, skillnya bagus, maka kinerjanya akan bagus. Lalu faktor motivasi, ya, diartikan sebagai suatu sikap attitude pemimpin, ya, untuk karyawan terhadap situasi kerja situasi, ya. Mereka bersikap positif pro terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang tinggi, seperti itu. Maksud situasi di sini apa? Situasi maksudnya adalah bagaimana hubungan kerjanya, bagaimana fasilitas kerja yang didapat, ya, bagaimana pola kepemimpinan kerja yang ada di sana. Itu adalah situasi kerjanya. Berikutnya adalah menurut Gaspar, hambatan-hambatan yang menyebabkan organisasi mengalami kegagalan dalam implementasikan rencana strategi tersebut antara lain, pertama adalah visi. Visi tidak banyak orang dalam organisasi memahami strategi visi yang ada. Jadi ketika kita punya visi tapi tidak disampaikan kepada orang yang ada di organisasi, ini jadi masalah. Hambatan orang, banyak orang dalam organisasi memiliki tujuan yang tidak terkait dengan strategi. Jadi orang hanya bekerja saja, ya, tapi tidak sesuai dengan tujuan akan yang akan dicapai. Jadi orang bekerja hanya tidak memiliki visinya, ya. Hambatan sumber daya, waktu, energi, uang tidak dialokasikan pada hal yang penting dalam organisasi. Jadi ya hanya uang, banyak uang yang terbuang sia-sia, begitu juga energi. Hambatan manajemen, manajemen menghabiskan terlalu sedikit waktu untuk strategi organisasi, terlalu banyak untuk membuat keputusan teknis jangka pendek. Kenapa? Jadi banyaknya manajemen hanya menyelesaikan pekerjaan teknis, tidak membicarakan masalah strategi apa yang akan dilakukan ke depan. Ya. Pengukuran kinerja bertujuan untuk meningkatkan kemajuan organisasi ke arah yang lebih baik. Harus diukur kinerjanya. Pertama adalah identifikasi hasil, outcome yang diinginkan apa. Proses yang dilakukan untuk mencapainya bagaimana. Ya, jadi inilah kita harus melakukan proses pengukuran kinerja. Ya. Ya. Indikator kinerja organisasi tadi udah dibahas di awal, ada efisiensi, ada efektivitas. Ya. Organisasi berkinerja tinggi menurut Semelhorn, ya, memiliki 5 komponen kunci sebagai berikut. Pertama, ada keterlibatan kerja. Jadi karyawan semua terlibat dalam kerja itu. Lalu ada peran kerja di sini, peranan dari kerja tim. Tim yang kokoh, tim yang bagus akan memperkuat kinerja dari sebuah perusahaan, ya. Lalu teknologi terintegrasi. Jadi teknologi semua pihak, semua bagian di sana menggunakan teknologi, apalagi zaman sekarang, ya, terintegrasi semuanya. Organisasi belajar. Jadi orang yang ada di sana mau belajar, ya, tidak merasa cukup, dia terus belajar, ya. Manajemen mutu terpadu diindikasikan pada pelibatan komitmen total untuk hasil bermutu tinggi. Jadi orang nggak hanya kerja, tapi dia hanya bagaimana kualitas kerja itu tetap terjaga. Itu maksudnya. Ya. Lalu karakteristik tanggung jawab manajemen bagaimana? Pertama, menetapkan filosofi, visi, dan kebijakan. Ini tugasnya manajemen. Lalu memberikan motivasi, dorongan melalui kepemimpinan. Lalu memfasilitasi anggota organisasinya. Lalu fokus pada pelanggan, artinya pengakuan terhadap pelanggan ada, gitu loh. Lalu memenuhi dan melebihi kebutuhan atau harapan pelanggan. Terakhir ada memberdayakan kerja, pemberdayaan pekerja. Jadi orang yang punya potensi dalam satu organisasi harus diberdayakan.